Ini cara Nabi membimbing umatnya. Maka kita pun cara membimbing orang-orang yang baru proses belajar sholat juga jangan langsung, wah ini sholat orang bener, orang sah, orang terima, rokok gue kan malam. Wah itu nih musholli, celaka beneran sholat, malah lagi. Jadi jangan asal sampaikan dalil tapi tidak pada tepat sasaran. Ini cara Nabi membimbing umatnya. Maka kita pun cara membimbing orang-orang yang baru proses belajar sholat juga jangan langsung, wah ini sholat orang bener, orang sah, orang terima, rokok gue kan malam. Wah itu nih musholli, celaka beneran sholat, malah lagi. Jadi jangan asal sampaikan dalil tapi tidak pada tepat sasaran. Inilah pentingnya ilmu namanya fiqhud dakwah. Pemahaman dengan metode dakwah itu ada ilmunya. Jadi bukan asal ceplas-ceplos disalahkan orang-orang yang baru pemula, maka akhirnya malah yang mestinya mau belajar sholat jadi nggak sholat. Baru mau latihan sholat langsung tuh sholat itu bener, itu bener rokok, malah parah dong. Lo mau sholat kok malah bener rokok, sholat orang diterima percuma, nggak bisa begitu. Baca Quran juga sama seperti itu. Jangan terus orang yang salah bacaannya lalu disalah-salahkan, juga tidak tepat sasaran. Karena ini juga ada pengalaman. Ada teman yang baru belajar Al-Quran, usianya sudah sepuh, lalu ada yang mengomentari, mau Quran kok orang bener apa? Lah mereka dia tersinggung. Karena tersinggung nggak mau datang ke masjid lagi. Karena gara-gara ada orang yang nyeplos komentar bahwa bacaan Quran dia nggak benar, padahal dia lagi latihan tadarus. Nah ini juga gagal metode namanya. Maka pentingnya fiqhud dakwah, pemahaman dalam menyampaikan dakwah. Di hadapan siapa kita sampaikan? Kalau pemula ya harus bahasa motivasi. Kalau kepada orang-orang yang memang masih awam betul, abangan, ya kita tentunya dalam tahapan dan taraf mereka yang baru kadang sholat kadang tidak, yang kita motivasi tentang keutamaan sholat. Nah, kalau orang yang belum bisa sholat langsung kita hakimi tentang tata cara sholatnya nggak benar, kemudian dia juga kalau mau sholat di masjid malu, lalu kita orang mangkat jamaah rumah orang tak obong, apa sih toh? Dia mau belajar sholat aja masih proses, masih malu-malu, takut dan sebagainya, langsung diancam, orang jamaah rumahmu tak bakar ya nanti dulu tuh. Memang ada hadisnya. Memang Nabi Muhammad SAW pernah mengancam sahabat yang tidak ke masjid, rumahnya akan dibakar. Tapi itu hanya untuk memotivasi orang yang sudah berkualitas sholatnya, orang yang sudah rajin sholat tapi nggak ke masjid, itu baru disampaikan. Jadi jangan asal ceplos baca hadis rapaan, pokoknya hadisnya sahih. Ya harus pakai ilmu namanya fiqhud dakwah, pemahaman dengan metode dakwah itu ada ilmunya. Karena itu jamaah rahimakumullah, hadis ini dibaca dalam rangka untuk menyemangati kita, untuk memotivasi kita, untuk meningkatkan kualitas kita dalam sholat kita. Ya, mudah-mudahan yang sebelum-sebelumnya sholatnya belum sempurna tetap Allah terima. Mudah-mudahan sholat kita yang sekian lama kita kerjakan tetap berpahala. Tapi mari kita sempurnakan sholat kita dalam rukuknya, dalam sujudnya. Karena hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang memang belum sempurna sholatnya. Karenanya di sini dibalik, wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Nah, di antara penyebab sholat seseorang
selama 60 tahun tidak diterima. Tadinya yang pertama rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Nah yang ini sujudnya sempurna, tapi sebelumnya rukunya malah yang nggak pas, nggak sempurna, tidak tumanina. Umpamanya dari berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlalu cepat. Umpamanya tangannya belum nempel ke lutut, punggungnya saat ruku belum lurus, belum tumanina, bacaannya pun belum tuntas, ya. Ini langsung bangkit. Itu namanya orang yang rukuknya tidak sempurna. Ini juga menjadi penyebab tidak diterimanya sholat. Dan ini disampaikan kepada kita yang sudah rajin sholat. Makanya Nabi SAW itu tadi hadisnya adalah hadis tingkatannya hasan, bukan sampai pada tingkatan sahih. Karena ada mutawatir, ada ahad nanti ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ini hadis yang dibaca tingkat tengah, yaitu hasan. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini ada di buku Sahih At-Targhib nomor 596. Sementara dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, aswarun nasi syariqatan alladzi yasriqu min sholatihi. Nah ini juga bahasa untuk orang-orang yang sudah sholat tapi sholatnya ngebut, sholatnya buru-buru, sholatnya tidak tumanina, tidak tenang. Sehingga Nabi menyatakan manusia paling buruk pencuriannya, paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Jadi ini bahasa agak menohok, agak keras, kalau tidak dikatakan kasar, kepada orang yang sudah sholat tapi sholatnya tidak tumanina, disebut pencuri. Jadi pencuri dalam sholat, bahkan berstatus seburuk-buruk manusia. Ya, manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Ini bahasa membuat para sahabat bingung, seakan bahasanya ambigu, membingungkan. Sehingga mereka bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Lalu bertanya kepada Rasulullah para sahabat, bagaimana ia mencuri sholatnya? Nah, Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yang disebut pencurian dalam sholat adalah orang atau dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi orang yang tidak sempurna, tidak tumanina, ya, di dalam rukuk saat sholat dan juga sujud saat sholat. Kemudian dalam penjelasan lain disebutkan qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Atau maksudnya kata beliau adalah dia yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Artinya rukunya kurang sempurna, kurang tuntas, baik itu
posisi punggungnya, ya tangannya menggenggam lutut, ini tentu kepada yang sehat, yang normal, ya, yang tidak ada sakit. Nah, kalau orang yang memang punggungnya sudah sakit, bungkuk dan tidak bisa lurus, lalu gue sholat murah bener gue, ya memang punggungnya lekuk sakit ya gak bisa dipaksa. Bisa malah penyebab sholat tidak diterima, diluruskan juga nggak bisa. Maka kita tidak bisa membacakan hadis untuk dia gitu. Jangan kemudian menghukumi orang yang memang punggungnya tidak bisa lurus karena sakit, lalu bilang kalau kamu sholatnya nggak lurus punggungmu, kamu sholatnya nggak sempurna, selama 60 tahun nggak diterima, tetap merokok gue. Wah, ini nggak benar ngomong ini. Jadi kita juga harus lihat-lihat. Ini ditujukan kepada orang yang memang sehat, punggungnya normal, tidak ada masalah di pinggang dan seterusnya. Jadi kita juga jangan memaksakan. Yang umpamanya orang mau berdiri aja susah, rukuknya sambil duduk, lalu rukukmu ora bener itu, ya nanti itu mau berdiri aja susah karena sakit. Nah, inilah pentingnya kita harus melihat siapa mukhatab, siapa yang diajak bicara ketika kita bacakan sebuah hadis, sebuah ayat. Jangan kemudian kita merasa ini hadis sahih, ini adalah dalil, lalu kita ceplas-ceplos kita sampaikan kepada orang, sembarang orang, juga tidak tepat sasaran. Karenanya hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Takhrij Al-Mishkat nomor 885. Kemudian lanjutannya, pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seseorang sedang sholat dengan gerakan yang cepat tanpa menyempurnakan posisi sujud dan rukuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau mata hadza ala alihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Jadi ini sudah untuk orang yang level tinggi, yang sholatnya sudah rajin, ya. Lalu dinyatakan kalau dia mati dalam kondisi sholat model begini, maka dia mati bukan di atas petunjuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kan hadis untuk orang yang sudah rajin sholat dan sholatnya tidak sempurna. Tapi kalau orang baru mau mulai sholat langsung orangnya sholatnya nggak benar, kamu walaupun sholat tetap masih kafir kamu. Nah, ini bahaya ya. Ini hadisnya memang ada yang dipilih yang keras-keras, yang menohok-nohok orang, ya betul. Ini ditujukan kepada tahap orang yang sudah rajin sholat. Makanya perlu kita pahami di dalam menyampaikan materi juga harus melihat audiennya, harus melihat orang yang diajak bicara. Kalau memang sudah berkualitas sholatnya tapi masih ada sana sini sedikit kekurangan, hadis-hadis seperti ini dibaca pas untuk orang tersebut. Tapi kalau kemudian baru belajar, ya kita tunda dulu hadis-hadis seperti ini. Atau apalagi orang yang baru masuk Islam, orang yang baru betul-betul belum mengenal sholat, baru mau belajar sholat, untuk sementara hadis-hadis seperti ini kita pending dulu, biar tidak malah membuat dia takut, ya. Jadi harus bisa menerapkan hadis-hadis semacam ini. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang laki-laki mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Kenapa? Karena tidak sempurna dalam rukuk dan sujudnya. Sampai laki-laki itu berkata,
demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari sholat seperti ini, maka ajarilah aku. Nah, ini adalah cerita ada seorang sahabat yang bisa jadi tidak belajar secara sempurna tentang sholat, sehingga dia sholatnya cepat. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan, dakhala rajulul masjidah fa shalla. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat. Artinya dia sholat sendirian. Nabi sedang duduk dengan beberapa sahabat termasuk Abu Hurairah. Tsumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Jadi orang ini setelah sholat lalu mendekat ke Nabi, kemudian mengucapkan salam. Faradda alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab salam orang tersebut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Jadi ada proses, ada tahapan. Orangnya selesai sholat langsung bangkit, berdiri mendekat Nabi, mengucapkan salam. Nabi pun menjawab salam dia. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW menjawab salam, lalu mengatakan, irji, ayo kembali lagi, fasalli, engkau sholat lagi, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya anda ini belum sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW cara membimbing agar sahabat ini sholatnya lebih baik, suruh mengulang. Ulangi lagi sholatmu, karena tadi kamu itu seperti belum sholat. Maka orang ini nurut, sami'na wa ta'na, ya, karena dia selalu dengar dan taat kepada Nabi. Maka sholat lagi, faraja, kembali melaksanakan sholat. Dan ini dalam pantauan Nabi, dalam bimbingan Nabi. Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat yang lain, dia sholat sampai mengulangnya 3 kali sholat. Jadi sudah sholat, salam, datang lagi ke Nabi, mengucapkan salam, menjawab salam, lalu suruh sholat lagi. Seperti itu diulangi sampai 3 kali. Maka akhirnya orang ini pasrah, sudah mencoba sholat 3 kali, tapi dinilai lam tusolli, anda belum sholat. Nah, akhirnya dia menyatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uqsimu ghairu hadza. Jadi akhirnya orangnya mengatakan, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Lalu dia mengatakan dengan legowo, dengan terbuka, hanya seperti itulah yang dapat kulakukan ya Rasulullah. Jadi itu yang saya lakukan sudah terbaik bagiku, tata cara sholat yang sudah kukerjakan. Kalau memang dianggap belum benar, dianggap sholatku belum sempurna, tolong ajari tata cara sholat yang benar kepadaku ya Rasulullah. Nah, di sini jadi proses pembelajaran, Nabi tidak langsung menyalahkan poin-poinnya, tapi suruh mengulang, salah lagi, mengulang, salah lagi. Karena Nabi mungkin mencoba, barangkali tadi buru-buru, jadi sholatnya cepat. Suruh ulang lagi, masih cepat juga, buru-buru juga. Coba ulang lagi. Artinya kan Nabi masih berharap lebih baik dari yang sebelumnya. Ternyata sama saja. Artinya memang hadiahnya tata cara sholat dia seperti itu.
Nah, untuk orang tadi sahabat ini terbuka juga, minta diajari. Ini juga bagian dari metode dalam pembelajaran. Diharapkan orang yang butuh yang minta. Jadi Nabi itu menunggu orang ini sadar sendiri lalu minta diajari.